Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bersama dengan saya Rekson Nenggolan akan memandu acara kita malam hari ini dalam program Kamu Bisa, karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik dengan judul Beternak Ayam Hias. Ternak ayam hias ini merupakan sebuah judul yang menarik. Bersama dengan kita ada beberapa narasumber yang telah bersama dengan kita. Ada dua orang narasumber praktisi kita pada malam hari ini, yakni Bapak Edmond Haryanja. Selamat malam Pak Edmond. Jadi bisa berbagi, saling tukar. Begitupun teman bisa masuk. Kelihatannya gitu. Masih kita ada masalah koneksi. Halo? Jelas nggak? Jelas. Bagus lah. Jelas, bagus, suaranya bersih. Iya. Kelihatannya dia kita... juga yang kayak kelapa. Pemirsa, kita masih punya masalah dengan koneksi dengan para narasumber kita. Ada dua narasumber kita yang akan membantu kita untuk membahas acara ini. Di antaranya Bapak Edmond Haryanja dan Bapak Endin Rusidin. Dan ada dua orang narasumber ahli kita, yakni Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang MS dan Insinyur John Lee Woran MP. Kita masih menunggu koneksi dengan para narasumber kita ini. Dan yang menarik adalah mungkin kita terbiasa dengan berjenis ayam-ayam yang biasa diternakan secara konvensional oleh masyarakat Indonesia. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentang potensi ayam hias yang cocok dipelihara di rumah dan juga dapat dijadikan menjadi usaha. Ya, ada banyak pilihan nanti akan kita bicarakan dengan para narasumber kita ini. Menurut referensi yang kami miliki di sini, ada paling tidak 10 jenis ayam hias yang cocok untuk dipilih di rumah. Ada yang ayam yang mirip dengan yang disebut dengan ayam kapas, ya, bulunya itu mirip dengan kapas, ya, menarik. Nanti coba kita lihat ayam apa yang dipelihara oleh Pak Endin dan Saudara Edmond. Kemudian juga ada ayam Polan, ya. Ayam Polan ini juga menarik, ya. Dia memiliki semacam mahkota di kepalanya, ya, berasal dari Belanda ini, memiliki mahkota dan jambul. Dan ada juga ayam mutiara. Ayam mutiara ini memiliki tubuh yang sedikit berbeda dengan ayam biasa, tetapi jenis ini adalah termasuk jenis ayam hias, ya. Lalu kita juga memiliki ayam cemani. Ayam cemani ini kalau Bapak Ibu pernah perhatikan, jenis ayam yang hitam semuanya, ya. Hitam semuanya, ini adalah jenis ayam cemani. Dan kita ada juga jenis ayam yang lain, ya, ayam pelung. Ayam pelung ini bentuk badannya besar, merah, ya, kakinya panjang kuat dan pahanya tebal. Kemudian ada ayam batik. Ayam batik ini mirip juga dengan ya, jenis ayam, tapi tubuh badannya itu adalah seperti memiliki baju batik, ya, dengan wajah dengan warna putih hitam yang mendominasi, ya. Kemudian ada juga ayam onogadori, ya. Onogadori ini memiliki ekor yang panjang, kemudian berasal dari Jepang, ya. Dan ekor ayam bisa mencapai 15 meter panjangnya, jadi sangat menarik. Ada ayam kalkun, ya, kita biasa ini turkey, ya. Ini juga sering bahkan diternakan dan menjadi bahan makanan. Dan kemudian ada ayam serama. Ayam serama ini dia mempunyai ukuran tubuh yang mungil, berasal dari Malaysia.
dan ukurannya tidak terbesar, 15-20 cm. Ayam serama punya dada yang tegap hingga terlihat gagah dia membusung dadanya. Kemudian ada ayam ketawa ya, mungkin kita pernah memperhatikan di beberapa media-media sosial yang menunjukkan ada ayam yang bisa tertawa mirip manusia ya. Ini benar, ini ayam jantan ketika dia berkokok, suara kokokannya itu seperti apa namanya, orang sedang tertawa ya. Itu adalah 10 jenis ayam hias yang dapat dipelihara di rumah. Dan apa namanya, kita menarik untuk di sini. Kita sedang menunggu koneksi dengan para narasumber kita, ya. Karena itu sementara kita menunggu koneksi, kita akan, ya, saya coba koneksinya. Sudah Selamat masuk. malam. Sudah masuk. Sudah masuk? Apakah sudah tersambung dengan Bapak Edmond Semua Haryanja? Selamat malam, Edmond, Pak Edmond. Malam. Terima kasih Selamat telah malam. bergabung dengan kami, Pak Edmond. Ya. Oke. Pak Edmond ini berada di mana, Pak Edmond? Kita di Bogor, Pak. Di Bogor ya. Pak Edmond, terima kasih telah bergabung. Kita juga ada dengan Pak Endin Rusidin. Selamat malam, Pak Endin. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak Endin. Pak Endin ada di mana, Pak? Tanam ayamnya, beternak ayamnya, ayam hiasnya? Sama di Bogor, Pak. Sama di Bogor juga ya. Kemudian ada dua narasumber kita yang mendampingi kita malam hari ini, yakni Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang. Selamat malam, Profesor Aritonang. Selamat malam. Wah, senang sekali bersama Ibu Prof. Salam ini. Beliau sangat ceria selalu ya. Terima kasih Prof. Aritonang telah bersama dengan kita. Kita juga bersama dengan Bapak Insinyur John Lee Woran. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Rekson, Pak Edmond, Pandin, Prof. Salam, dan selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih. Profesor Salam adalah akademisi di bidang peternakan dari Universitas Andalas Padang, dan Bapak Insinyur John Lee Woran juga akademisi kita dari Universitas Papua di Manokwari. Saudara pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita ini. Kita akan lihat dulu sekilas tentang ayam, video tayangan yang menceritakan ayam hias dari Bapak Edmond Haryanja dan Bapak Endin Rusidin. Nah, itu dia tadi pemirsa, ayam-ayam cantik yang dipelihara oleh Bapak Edmond Haryanja dan Bapak Endin. Mungkin saya mulai dengan Pak Edmond ya. Pak Edmond, itu jenis ayam hias apa yang tadi ditayangkan Pak Edmond? Kalau yang ditunjukin itu tadi ada beberapa jenis. Yang pertama yang agak besar-besar itu badannya itu Brahma namanya. Dari India. Kemudian sebagian tadi ada ayam kampung. Cuma saya masukin aja ke video karena ada di ternak juga. Nah, yang kecil, yang putih itu KT. Tadi ada yang putih yang berdiri tegap, satu kaki diangkat. Itu KT. Nah, yang terakhir itu tadi, yang ada warna coklatnya itu Serama. Nah, cuma tadi betinanya nggak saya lagi pergi. Jadi kecil sekali kalau Serama itu lebih kecil daripada KT. Nah, itu beberapa yang ada di video tadi, Pak Rekson. Terima kasih Pak Edmond. Itu kalau dibandingin dengan ayam biasa itu Pak Edmond, perawatannya itu beda atau makanannya beda atau gimana Pak Edmond? Nah, ini menarik ya. Kenapa kita bisa memilih menjadikan ayam hias ini? Karena soal perawatan dan makan itu nggak berbeda. Sama aja. Makanannya gampang lah kalau kita bilang begitu. Jadi
tidak ada yang dikhususkan, tidak ada yang menjadi lebih sulit, ya begitu Pak Rekson dan teman-teman semua. Artinya ayam ini masih makan nasi ya? Nasi juga dikasih, makan, sayuran dimakan. Masih makan ya. Nah, saya ingin ke Pak Endin nih. Pak Endin, sudah berapa lama Pak Endin menekuni apa namanya hobi ini, hobi atau usaha Pak Endin? Ya, kalau misalkan ikutin hobi ya hobi, saya memelihara ayam unggas, pokoknya saya hobi. Bisa disebut usaha juga. Ya? Sambil usaha gitu. Wah, pemirsa, itu yang menarik ya. Ada seorang filsuf yang mengatakan kebahagiaan terbaik dalam hidup ini adalah ketika engkau bisa menjadikan hobimu menjadi usahamu. Wah, ini sebuah filsafat yang luar biasa nih. Pak Endin sudah 5 tahun ya Pak Endin ya? Ya, kurang lebih 6 tahun. 6 tahun, oke. Pak Endin bisa cerita Pak Endin, sampai jatuh cinta kepada ayam-ayam cantik ini bagaimana ceritanya Pak Endin? Wah, kalau misalkan saya terhadap unggas saya itu senang gitu ya Pak ya. Ketika saya kasih pakan ayam gitu ya, burung sama yang lainnya, saya rasanya senang banget Pak. Alhamdulillah gitu ya, setelah punya ayam, kembangan bisnis saya juga berkembang juga dalam menekuni hobi saya gitu. Gitu ya. Ada berapa banyak Pak Endin ayam yang Bapak sudah hias yang sedang pelihara sekarang Pak? Sekitar 50 orang kurang lebih. 50 ekoran ya. Bervarian. Dengan berbagai variasi ya. Pak Edmond, ada berapa banyak Pak Edmond ayamnya? Ayam hiasnya? Kalau sekarang saya yang ada di sini paling sekitar 30 sekarang yang ada Pak. Oh, oke. Tapi itu ayam ini ya apa namanya nggak jauh beda ya dengan ayam biasa ya Pak ya? Nggak jauh, sama aja. Sama Cuma aja. nilainya yang luar biasa. Nah, kalau merawatnya biasa, nilainya sangat luar biasa. Nah itu Pak Enmon yang kita ingin tanya Pak Enmon. Dibandingkan dengan ayam kampung biasa gitu ya. Kita nggak usah bandingkan dengan ayam negeri lah ya, ayam kampung biasa. Harga dari ayam ini Bapak bisa kasih perbandingan nggak Pak? Supaya pemirsa kita bisa dapat gambaran. Kalau saya khususnya itu Brahma ya. Brahma itu kalau dijual ada cocin, ada cemani, nanti bisa kasih tahu juga. Nah, kalau Brahma aja nih, dari anak yang menetas sampai 1 bulan aja tuh udah bisa 50 sampai 150 ribu harganya. Oke. Nanti kalau dia udah 3 bulan agak gede sedikit 250 ribu sampai 450 ribu. Jadi kalau kita bilangin harga itu bisa 10 kali lipat sampai 20 kali lipat ayam kampung biasa. Oke. Lagi kalau yang berkualitas lebih bagus, gitu ya. Karena udah dewasanya itu Brahma kita bisa jual minimal 1.500.000 ke atas kalau udah usia 8 bulan lebih. Jadi kalau dibilang dibandingkan dengan ayam kampung biasa, sangat jauh beda harganya. Jadi luar biasa harganya juga. Oke. Kalau Pak Andin bisa kasih gambaran Pak harga yang apa namanya ayam hias yang Bapak miliki Pak? Sepertinya sama saja Pak, cuman kalau harga jual seperti itu tergantung peminat juga ya. Kalau misalkan minatnya dari warna, kita ambil dari warna nih. Warna itu juga mempengaruhi harga juga. Kalau misalkan pesanan ya, pesanan. Kalau ada orang yang pesan harga ayam yang putih gitu ya, berapa? Beda lagi sama yang corak, beda lagi sama yang hitam, beda-beda bervarian. Kalau harga jual itu tergantung warna, kalau di saya gitu. Baik, nanti sebelum ke yang lain saya ingin ke Bapak dua ini dulu. Ini kan tadi kata Bapak bilang mereka makan nasi juga, makan dedak juga, makan apa namanya jenis makanannya nggak terlalu jauh beda nih ya Pak ya. Nah ini kalau kita memulai kan nggak tahu yang mana duluan ayam apa telur nih, tapi apa namanya anggaplah kita mulai untuk memulainya kan tentu kita harus Bapak dapatnya dari mana? Apakah udah beli anak yang jadi atau ada telur gitu?
Kalau saya dulu pertama kali beli cari online. Pak. Jadi singkat cerita saya ceritain dulu. Saya pernah datang ke Pandin ini. Ya. Saya pengen beli. Pandin awalnya belum mau jual dulu. Oh, Nah, jadi saya coba googling saking pengennya nih. Aduh, nih saya pengen banget nih kalau kita ngelihat langsung tuh rasanya kita pengen punya nih ayam nih. Nah, jadi saya googling, dapatlah beli di online. Kalau saya ketemu sama orang janjian, kita datang ke tempatnya, beli ayamnya. Jadi saya dari indukan kalau saya Pak. dari indukan ya. Kalau Pak Edmond tuh, sorry Pak Andin? Ya. Kalau saya dari anakan juga, beli anakan itu dulu beli 2 pasang ya Pak ya. Kan itu ada 3 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu kurang lebih ya. Lupa, itu udah lama banget. Pak Edmond datang tuh ke tempat saya. Karena saya masih sayang-sayangnya gitu ya, belum beranak, Pak Edmond datang. Katanya nanyain mau dijual apa tidak. Saya juga belum puas kata saya kan, belum ternak, pokoknya belum menghasilkan. Mending cari tempat lain aja gitu kan. Berarti udah punya indukan ya Pak ya. Ini kalau seandainya satu ayam itu ya kalau saya dulu pernah ternak ayam kampung biasa juga ya. Ya mungkin kita satu induk ayam itu ketika dia musimnya bertelur mungkin kita bisa dapat anggaplah sekitar 10, bisa kurang bisa ini. Kalau satu ayam ini Pak, ayam hias ini itu bisa dapat berapa telur itu Pak waktu dia misalkan itu dia tetap mengeram juga kan? Ya, sama mengeram. Itu bisa dapat berapa butir telur itu Pak? Bisa 12 sampai 14 Pak. Wah, kalau untuk Brahma. 14 ya, lumayan juga ya. Itu menetasnya itu berapa hari Pak? Apakah 21 hari juga atau beda? Sama, 21 hari. Sama ya. Oke, saya ingin ke narasumber kita dulu ini. Saya ingin ke Ibu Prof kita. Ibu Prof, apa komentar Bu Prof tentang kedua generasi milenial kita ini Bu? Wah, luar biasa tadi pengalaman mereka. Mereka bisa menjadikan hobi mereka itu menjadi penghasilan ya. Gimana Bu Prof? Prof Salam. Oke, terima kasih Pak Rek. Oke, terima kasih Pak Rekson. Setelah mendengar pengalaman kedua pengusaha muda kita, ya, di sini bisa menarik para calon-calon pengusaha baru, ya, dapat pendapatan jauh menguntungkan dengan memelihara sini. Karena pemeliharaannya sama, ransumnya sama, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sehingga dengan jumlah yang tidak harus sebanyak ayam biasa, dalam waktu yang sama mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, jadi ini boleh juga dijadikan contoh bagi para peternak-peternak muda yang ingin juga mencoba, boleh belajar pada kedua pemuda kita ini. Paparkan Pak Rekson. Iya, ya betul Bu. Kita setuju. Generasi milenial kita harus kita dorong juga punya apa? Punya hobi yang juga bisa mendatangkan uang. Saya ingin ke Pak John Lee. Bagaimana komentar Pak John Lee nih, Pak John Lee? Ya, betul. Jadi sebetulnya kita berbangga dengan generasi muda kita yang punya minat sangat luar biasa terhadap produk-produk yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Banyak orang yang tidak tertarik dengan ayam hias karena memang belum tahu, ya belum tahu. Oleh karena itu, kalau ada generasi muda kita seperti Edmond dan Mas Ndi bisa memulai, ini bisa menularkan kepada rekan-rekan generasi yang lain agar mereka bisa menjadi generasi
muda yang tertarik untuk menjalankan bisnis rumahan yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang besar. Salah satu contoh misalnya dengan ayam hias ini, memang kalau berbicara mengenai beternak ayam itu kan produk utamanya adalah daging, ya, daging dan telur. Kemudian ada produk sampingannya berupa bulu dan kotoran. Tetapi untuk ayam hias itu beda, karena kebutuhan utama konsumennya bukan daging dan telur, tetapi sumber rekreasi, ya, sumber hiburan. Memang yang menjadi masalah adalah sumber hiburan ini tidak semua orang bisa menggapainya karena memang mahal, ya. Untuk membayar sebuah objek hiburan itu kan orang harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Nah, yang mereka tidak sadari bahwa sebetulnya dengan mengembangkan ayam hias dalam jumlah yang sangat sedikit, misalnya 2 ekor kemudian menjadi banyak, walaupun itu hanya sekedar hobi, tapi lama-kelamaan ini akan memberi manfaat ekonomi yang sangat besar. Makanya saya ingin untuk menyarankan kepada generasi muda, ya, para pemirsa yang sedang mengikuti acara ini, jangan segan-segan untuk memulai, ya. Dan ini sangat mudah, sama dengan kita pelihara ayam kampung biasa. Makanannya juga bisa makanan rumahan, ya, sisa-sisa dapur. Kemudian kalau ada yang kita bisa beli dari toko, bisa kita beli, tapi tidak juga dalam jumlah banyak karena jumlah ayamnya sedikit. Tetapi tadi pada waktu Ade Edmond dan Ade Endi menyampaikan bahwa nilai jualnya itu bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari menjual ayam biasa. Dan ini sangat luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah belum banyak orang yang tahu. Oleh karena itu kita perlu menciptakan pasar yang lebih banyak. Misalnya melakukan penetrasi pasar melalui membuat video-video singkat kemudian masukkan ke YouTube. Yang berikut perlu ada pameran ayam hias. Dan yang ketiga adalah perlu dibuat kontes-kontes ayam hias sehingga peminatnya akan menjadi banyak, kemudian pasar akan menjadi lebih banyak, dan pada akhirnya konsumen akan menjadi banyak dan pasar akan menjadi lebih ramai. Seperti itu, Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin diskusi dengan 2 generasi milenial kita yang luar biasa ini. Mungkin ke Pak Endin kali ya. Pak, ini ayam kan ya memang sama-sama ayam, tapi beda kan dengan bukan ayam biasa gitu ya. Tadi Bapak bilang untuk telurnya juga ya mungkin nggak sebesar ayam biasa ya, tapi tetap menetas bereproduksi dengan telur. Nah, pertanyaan kami adalah begini Pak, kalau misalkan kita mau pelihara ayam ini, yang musuh utamanya itu kan ada banyak ya, rentan sekali dengan penyakit ini ayam Pak. Nah, penyakitnya itu apa aja itu Pak yang Bapak pernah alami, dan barangkali nanti kita bisa diskusi dengan Ibu Prof Salam ini, barangkali masukan-masukan apa yang beliau akan sampaikan nanti. Saya ingat kami punya ayam dulu sempat banyak ya, tapi begitu ada penyakit tetelo itu ya, habis semua ayamnya itu Pak, nggak bersisa sama sekali. Nah, apakah penyakit-penyakit jenis itu juga mengancam kepada ayam yang biasa itu juga, ayam kampung biasa itu juga bisa menular juga ke ayam hias, atau dia punya ketahanan tersendiri Pak? Silakan nih Pak, siapa terserah, Pak Edmond duluan atau Pak Antin duluan, silakan. Ya, kalau menurut saya, kalau masalah penyakit itu tergantung kebersihan kandang ya Pak ya. Nah, kalau kita kandang kotor, pastilah ayam. Nah juga saya mengalami itu penyakit ayam saya tuh kena penyakit gumboro. Karena tuh ada 3 ekor yang mati. Itu indukan. Setelah saya pisahin, dijauhin, terus saya semprot sama antibakterinya, saya diemin selama 3 hari, baru saya isi lagi tuh kandang, dan alhamdulillah setelah itu nggak ada yang mati lagi. Pernah juga saya kena hama, contohnya garangan ya, garangan itu bahasanya ya garangan. Ya garangan lah gitu. Ya garangan. Kalau di sini mah ada tuh garangan pemakan ayam. Tuh anakan tuh sering dimakan sama garangan, kebanyakannya gitu ya kan, karena di sini
dekat sekali sama perkebunan. Biawak juga ada. Kadang-kadang kalau misalkan ayam-ayam tuh kan anak-anak yang kecil tuh pada keluar tuh, pada main ataupun mencari apa makanan-makanan bercacing gitu. Kadang-kadang tuh suka dicaplok sama garangan, itu dia hamanya, penyakitnya seperti itu. Garangan itu apa Pak? Binatang lain ya, musang atau apa gitu? Sejenis musang juga, adanya itu di sawah. Apa ya, Dek? Oke. Kalau tikus Pak? Kalau tikus Bisa disebut apa? berang-berang juga sih. Berang-berang. Kayak berang-berang gitu. Oh, berang-berang ya. Oke. Ya. Nah, tapi maksudnya kayak apa namanya? Penyakit-penyakit ayam yang biasa itu seperti apa ngantuk ayamnya begitu atau ini apakah juga pernah kejadian di tempat Bapak? Ada seperti itu, ngantuk terus keluar lendir banyak Lendir, ya. Seperti itu. Nggak jauh beda sama ayam kampung kalau Jauh beda, penyakitnya, tergantung pemeliharaan atau perawatannya kandangnya itu, kebersihan. Kebersihan kandang ya. Pak Edmond barangkali ada pernah pengalaman penyakit apa? Nanti coba kita konsultasi dengan Ibu Prof Salam ini, mumpung beliau masih ada di sini bersama dengan kita. Pada umumnya ya sama juga yang dialami Bapak Rekson dulu cerita, punya ayam. Ada yang kita lihat di sini ya beler-beler itu yang sering pilek gitu kan. Iya betul. Terus ngantuk-ngantuk. Flu burung enggak? Ya. Nah, itu yang paling sering sih memang seperti itu, tapi kembali lagi walaupun saya jarang komunikasi sama Ndin, tapi memang kita lihat apa yang salah, kita perbaiki, kita cek kebersihan kandang. Memang kita cari-cari juga obat-obat yang biasa umumnya ada dijual juga di sini, cepat pulihnya. Cuma memang kalau yang paling mengerikan ya bukan penyakit justru kalau untuk ayam hias ini, karena ayam hias ini kan nggak terlalu banyak kita pelihara. Tapi ya kayak gitu, kalau saya di sini karena ada anjing beberapa ekor untuk jaga kandang kambing. Ini anjing yang Dimakan anjing. santapannya ayam mahal kalau anjing-anjing kita di sini. Nah, itulah kalau dari saya Pak Rekson dan semuanya Profesor Salam dan Pak John Lee ya. Ya, Umumnya penyakitnya sama, namanya unggas, burung juga seperti itu. Flu burung ya, flu burung. Baik, kita rehat sebentar, nanti kemudian kita akan diskusi dengan Prof Salam dan Pak John Lee di sini ya. Pemirsa tadi itu menarik sekali. Ini ada dua orang anak muda milenial kita yang melihat sebuah peluang yang sebenarnya tidak terlalu sulit menurut mereka ya. Mereka beternak ayam hias yang nilai jualnya bahkan 10 kali lipat dari ayam biasa. Padahal pemeliharaannya hampir sama. Ayam hias yang digunakan ini juga makan nasi, kemudian makan ya dedak dan lain-lain. Tetapi mereka melihat potensi ini dan kemudian mengembangkannya menjadi hobi sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Ini akan menarik, kita akan lanjutkan diskusi kita ini, namun kita akan rehat sejenak dengan yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami pada program acara Kamu Bisa malam hari ini. Saya Rekson Nainggolan masih memandu acara ini. Jikalau saudara ada pertanyaan atau hal yang disampaikan kepada para narasumber kita, boleh disampaikan melalui call center Hope Channel yang ada di layar saudara, atau boleh melalui media Facebook, YouTube, atau media lain yang saudara gunakan. Kita akan lanjutkan. Saya ingin ke Prof Salam ini. Prof Salam, tadi
para milenial kita ini mengatakan mereka juga punya masalah juga dengan ayam ya. Bahkan dulu zaman beberapa tahun yang lalu itu flu burung itu sangat menjadi sebuah pandemi juga ya. Mungkin bukan pandemi ya, menjadi sebuah penyakit yang cukup ini juga. Sampai di beberapa kota itu ayamnya itu saking itu menjadi sebuah wabah, harus diungsikan, tidak boleh ada di daerah-daerah perumahan. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Tadi mereka katakan mereka yang lakukan adalah menjaga sanitasi di sekitar kandang ayam supaya kemudian lakukan pemisahan dan lain-lain. Ya, kira-kira apa hal lain yang bisa mereka lakukan, Prof? Ya, memang ya, kunci utamanya dulu adalah kebersihan ya. Sanitasi dan kebersihan, karena biasanya kalau kotor disitulah sumber bakteri. Selama pakan mencukupi, berarti daya tahan tubuh ternak itu pun akan kuat. Ditambah dengan kebersihan yang terus dijaga, dan kandang jangan sampai basah, jangan sampai lembab. Jaga untuk tetap kering. Ya, dengan menjaga itu sebetulnya tidak terlalu susah untuk menghindari penyakit ini ya, Pak Edmond dengan Pak Endin sudah mengalami ya. Selama kandang itu dijaga bisa tetap kering, tidak basah, lalu peredaran udara juga dijaga, lancar, makanan cukup, mudah-mudahan ya, di mana ada menyerang penyakit ayam tahan. Dan ayam hias ini memang lebih, boleh dikata sebagian besar lebih tahan dibanding ayam ras biasa ya, ayam petelur, ayam daging ya. Nah, saya salut di sini, ternyata di antara Pak Edmond dengan Pak Endin masih ada ayam Brahma ya. Ayam Brahma itu ternyata menurut American Poultry Associate itu adalah salah satu jenis ayam langka sekarang katanya kan. Karena katanya pemeliharaannya memang khusus, tapi ternyata pengalaman Pak Edmond dengan Pak Endin biasa-biasa saja. Nah, itu sudah termasuk langka, di mana ayam Brahma ini ayam besar yang dari India. Ayam ini adalah disebut rajanya ayam katanya kan, yang sekarang ini katanya sudah berkurang populasinya di dunia, bahkan bisa punahnya. Puji Tuhan ternyata Pak Edmond masih punya memelihara ayam yang dikatakan langka tersebut. Jadi itu Pak Rekson, kuncinya untuk supaya terhindar dari penyakit, pakan memenuhi kebutuhan, kandang kering, bersih, sanitasi dijaga terus, dan aerasi udara lancar. Itu saja kuncinya Pak Rekson. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya ingin ke Pak Endin dan Pak Edmond nih. Ada yang mau ditanya ke Prof Salam nih, barangkali ada seputar tentang penyakit-penyakit ayam ini supaya kita tanyakan kepada beliau nih. Tadi kalau mengatasi caplokan anjing itu susah ya Prof jawabnya ya. Ada lain Pak Edmond yang biasa Bapak hadapin selama ternak ayam ini? Tadi gumboro ya. Ya. Hari Kamis ada, saya share nanti webinarnya ya. Bagaimana mengatasi gumboro. Hari Kamis nanti saya share link Zoom-nya ya. Hari Kamis ini atau Jumat saya share ya. Terobos yang mengadakan. Besok kalau nggak salah, besok. Baik. Terima Jam kasih. Ya. 9 pagi. Terobos yang mengadakan. Terobos ya. Itu topiknya mengatasi gumboro. Apa itu gumboro ya Pak? Ya. Kalau boleh kita tahu. Gumboro itu apa Prof? Prof Salam, apa itu Itulah gumboro? penyakit yang pada ayam yang ya Pak Rekson? Ya silakan Prof. Apa itu boleh Gumboro dijelaskan? itu penyakit pada unggas. Iya, itu namanya memang gumboro. Penyakit itu memang gumboro ya. Di mana tadi Pak Endin pernah mengalami. Jadi itu memang pada ayam yang kalau sudah kena memang agak sulit untuk diatasi, sehingga Trobos mengadakan seminar khusus untuk bagaimana mengatasi penyakit gumboro. Memang selain gumboro, tetelo juga itu hal yang mematikan. Tapi yang gumboro ini tidak sewabah tetelo kalau ya. kena, tapi itu sama efeknya. Jadi itu yang menarik juga, tadi sudah dialami juga oleh Pak Endin. Itu harus dipisahkan ya, memang hampir semua kalau ayam sudah kena penyakit memang harus dipisahkan.
istilahnya yang memang diisolasi seperti sekarang ini ya, supaya tidak menulari ternak-ternak lainnya. Baik, terima kasih. Tadi di tayangan tadi kita lihat Bapak punya apa namanya untuk menetaskan ayam itu mereka tidak mengeram ya. Ada pertanyaan Ibu Rile Siralah ini. Saya pernah pelihara ayam KT 6 ekor. Bulunya mengkilap seperti dikasih minyak dan bertelur banyak. Tapi nggak mau mengeram. Apakah mereka memang seperti itu? Ya bagaimana ini? Memang susah ya mengeram. Saya lihat tadi di tayangan tadi kan kita punya apa namanya pemanas ya untuk mengeramkan. Apakah memang mereka tidak mau mengeram dan harus ada treatment khusus? Bagaimana itu Pak? Jadi kalau saya di sini dulu pertama kali saya punya, dia jadi punya karakter sebenarnya. Setiap hewan itu punya karakter masing-masing. Sama seperti kambing, kadang dia nggak mau ngurus anaknya atau ada pengaruh-pengaruh yang lain. Nggak semua itu harus ditetas sebenarnya pada mesin tetas. Cuma pada umumnya kan kita lihat lokasi dan lain-lain. Waktu itu saya putuskan mesin penetas supaya aman semua lah. Jadi kadang-kadang ada anjing yang makan. Tapi kalau kayak Pak Andin di sini justru dia nggak pernah pakai mesin penetas setahu saya, Pak Andin. Nah, dia berhasil baik sama dengan pada saat saya menggunakan mesin penetas. Jadi pada umumnya mungkin kalau Bu Rile itu bilang, kok saya punya ayam KT dia selalu susah menetas, apakah saya harus juga pakai mesin penetas? Nah, saya juga punya ayam KT ini badannya kecil, tapi telurnya bukan main banyaknya. Apa yang saya pelajari, saya nanti coba dijelaskan juga sama Prof. Salam. Saya melihat memang itu ada seleksi alam sedikit, banyak yang gagal juga. Karena dia kadang-kadang badan kecil, nggak semua keerami dengan badannya itu. Jadi telur tidak mendapatkan satu pemanas yang baik. Kemudian karena dia terlalu banyak, saya pelajari terus. Jadi ayam ini heran saya dulu, dia bisa masukin pakai mulutnya untuk narik telur-telurnya itu. Dia puter. Tapi kadang-kadang nggak semuanya juga merata dengan baik. Jadi sering gagal di ayam KT. Saya lihat dulu waktu saya pertama kali usaha kembangin KT, yaitu Bu Rilea atau teman-teman kita semua. Tapi tidak semua harus menggunakan mesin penetas. Kalau kita punya kandang yang baik, punya karakter ayam yang baik, kita lihat 1-2 kali dia bertelur. Tapi kalau terus-terusan ya mungkin kita harus ini karakter dia begitu. Karena ada ayam saya yang dia bertelur ditinggal nggak pernah diramin. Ada juga yang begitu. Jadi berbeda-beda Pak Rekson dan Bu Rile dan teman-teman semua. Telur itu ditumpangkan untuk dirami ayam lain boleh ya? Bisa. Bisa. Okay. Yang penting panasnya cukup. Iya. Panasnya cukup ya. Oke, ini ada pertanyaan berikut nih dari saya nggak tahu apakah ibu atau bapak Dekrix ya. Bertanya Prof, sisa makanan berupa tulang ayam jangan diberikan sebagai makanan ke ayam peliharaan. Katanya ayam akan kena penyakit dan mati. Fakta atau mitos Prof? Mohon penjelasan. Ya bisa fakta itu, masa tulang-tulang dikasih mereka tidak punya gigi, tidak punya. Jelas itu. Janganlah tuh dikasih tulang-tulang, sisa masih banyak sisa makanan yang lain, bukan mitos lagi, itu fakta itu. Harusnya dikasih dagingnya ya Prof ya. Iya. Janganlah dikasih tulang-tulang. Ya, oke. Nah, tulang bagus untuk sumber kalsium, tapi kalau itu jadikan tepung. Iya. Harus diolah. Baik. Jangan dalam bentuk tulangnya. Iya, baik. Terima Dia kasih. tidak punya gigi. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak John Lee nih. Pak John Lee, Bapak melihat prospeknya ini bagaimana Pak John Lee? Prospek tadi, tapi sebelum ke mereka saya ingin ke kedua generasi milenial kita ini. Tadi katanya 30 dan 50 ya. Memang sih ya cukup banyak. Tapi kenapa nggak buat banyak Pak? Misalkan 1000 begitu, kan toh meliharanya nggak susah ya. Nah, kayak punya teman di sini, dia beberapa waktu yang lalu kita punya acara untuk ayam negeri ya, mereka ternakan sampai 25.000 ekor gitu ya. Dan kenapa Bapak nggak jadikan ini hobi ini, walaupun tadi sudah jadi usaha juga, lebih besar? Apa masalahnya Pak? Pak Edmond dan Pak Andin nih. Oke. Oh ya, saya. Kenapa nggak bikin banyak? Ya, kalau misalkan untuk broiler itu kan untuk pedaging, otomatis sehari-harinya harus ada. Saya pun berpengalaman gitu ya memelihara ayam sampai 10.000 ekor. Dan itu sebelum memelihara ayam hias.
kenapa nggak banyak gitu memelihara ayam hias? Karena satu, perawatannya harus intens, harus khusus, beda sama ayam pedaging atau broiler. Yang keduanya kan sistemnya jual beli ya, bisnis. Nggak semua orang gitu ya membutuhkan ayam hias. Orang-orang tertentu itu dia. Kalau misalkan ada, itu pun nggak setiap hari ada bulan-bulannya tertentu. Itu kan saya jadikan hobi. Sekalinya mau ada yang mau, silahkan gitu. Kalau untuk pemeliharaan saya. Beda lagi sama ayam negeri, sama broiler seperti itu kan kebutuhan Pasarnya sudah tetap. ya tetap udah jelas gitu kebutuhannya. Kalau sehari harus ada 1 kintal atau 1 ton harus ada. Kan kalau untuk ayam hias kapan ya nggak tertentu, nggak tentu gitu. Di pemasarannya. Tapi Pak, tadi Prof. Salam mengatakan yang Bapak pelihara tadi itu ayam Brahma itu justru sudah langka loh Pak. Seandainya saya sih, kalau seandainya Bapak punya banyak itu bisa kita salurkan ke banyak itu Pak Pandin. Bikin banyak lah Pandin, bikin 20.000 supaya kita salurkan. Itu jenis ayam langka kata Prof. Salam tadi. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat prospek ini bagus ke depan, banyak pasarnya, kenapa enggak kan Pak Rekson ya? Tapi ya memang sejauh ini kalau kita juga berpikir ini adalah hobi yang cukup menghasilkan. Jadi kalau dia udah dalam skala besar nanti itu udah jadi fokus utama kita. Tapi kenapa enggak? Kan? Tapi kita lihat saat ini sih memang kita menunggu juga kalau ada pasar yang begitu besar. Kita juga mau ya, kita juga mau untuk membuat ini lebih besar karena kita sudah jalanin. Sebenarnya kalau kita mau kembangkan, jadi kita udah ngerti gitu. Jadi itu aja sih kalau kita Pak Rekson, kenapa nggak dibikin besar? Ya kita lihat pasarnya dulu. Nah cuma kalau saya sih perhitungannya 1 banding berapa kan dengan ayam broiler. Jadi 1 ini mewakili beberapa ayam broiler lah misalnya begitu. Kalau kita hitung nilai ekonomisnya. Ya. Nah, jadi itu Pak Rekson. Tapi Pak, ini hanya pemikiran saja Pak ya. Seandainya Bapak bilang pasar, sebenarnya ayam ini kan bisa dimakan dagingnya juga kan? Bisa dimakan. Saya ingat betul, saya pernah beli ayam hitam semua. Itu sepertinya ayam apa tadi? Cencema apa yang jenis itu? Hitam semua dan rasanya juga takut kita sebenarnya awalnya makannya. Tapi ini, jadi maksud saya sebenarnya dari segi pasar sih Pak, ya mungkin akan beda harganya juga walaupun kita jadikan pedaging ya, karena beda kan, jenisnya beda gitu. Jadi jangan takut Pak kalau tentang pasar Pak. Saya sih Ibu Prof. Salam tadi mengatakan bahkan itu langka, termasuk jenis langka yang Brahma itu ya Prof ya. Nah, gimana dengan diskusi tadi Pak John Lee? Bagaimana nasihat Pak John Lee kepada 2 generasi milenial kita ini Pak? Apakah mereka harus kembangkan usaha ini lebih besar atau cukup hobi seperti ini aja Pak John Lee? Boleh. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau ayam petelur, ayam broiler, produk utamanya adalah daging dan telur. Berupa barang yaitu daging dan telur. Sedangkan kalau ayam hias, produk utamanya adalah jasa hiburan ya, jasa hiburan. Jadi kalau bicara soal jasa hiburan ini belum semua orang bisa menikmatinya karena memang salah satu alasannya adalah mahal ya, mahal karena membelinya kan tidak seperti membeli seekor ayam kampung yang jumlah atau harganya hanya sekitar 150 sampai 250 ribu per ekor. Sementara kalau ayam hias itu kan bisa sampai 1,5 bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta ya 1 ekor. Tergantung dari variannya, dari kepaknya, dari jenggernya, kemudian dari bulunya, dari bentuk tubuhnya, dari warnanya dan dari variannya. Dan ini memang memberikan nilai kepuasan khusus kepada peminat. Nah, peminat ini adalah potensi pasar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menciptakan pasar baru bagi peminat-peminat agar hobinya itu bisa tersalurkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, pertama ya kita perlu
melakukan penetrasi pasar. Misalnya menciptakan segmen-segmen pasar baru melalui jasa online ya. Jadi kita buat video-video singkat ya menggunakan YouTube dan lain sebagainya, itu saya kira sangat bagus. Kemudian diarahkan kepada generasi-generasi muda. Yang berikut adalah kalau ada kesempatan kita buat pameran khusus untuk ayam hias atau buat kontes ayam hias sehingga para peminat ini akan tertarik dan mereka akan memesan dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga Ade Edmond dan Ndi ini akan bisa memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi sebetulnya itu saja. Jadi ciptakan pasar baru dengan membuat kontes atau pameran atau melakukan penetrasi pasar. Saya kira seperti itu, Pak Ini Pak John Lee. Saya ingin ke Pak Edmond dengan Pak Din nih. Itu selama ini jualnya lewat mana Pak? Online kah atau lewat apa? Langsung atau orang yang datang ke situ ke tempat Bapak atau bagaimana? Kalau saya pribadi tiba-tiba aja tuh ada, nggak tahu orang dapat info dari mana, datang gitu. Jadi mungkin dari teman ke teman, karena saya memang belum secara khusus membuat itu. Jadi waktu itu pernah ada teman share, dia lagi di Ciwok, Ciamplas Walk di Bandung, ada pameran ayam hias. Nah saya lihat di situ salah satunya ada ayam Brahma. Nah saya kirim juga, saya punya nih. Nah, mulai itu teman tanya-tanya. Awalnya dari situ kalau saya modelnya. Jadi kalau saya belum khusus, tapi memang sudah ada yang cari langsung, bahkan kita nggak kenal gitu. Nah, itu kalau saya, kalau Din, Pak Din bagaimana? Lagi. Kalau saya kan jalur saya tuh jalur tempat rekreasi juga ya, jadi banyak tamu-tamu jauh yang datang gitu ya. Setelah saya jemur kan kelihatan tuh dari jalan ada lah orang-orang yang senang sama ayam seperti itu, seperti ayam hias, cocin sama Brahma. Nah terus datang ke rumah ngobrol-ngobrol dan sepertinya minat gitu ya. Disitulah kejadian adu harga gitu, adu argumen gitu, Pak Rekson. Oke, belum pernah coba pasarkan lewat online, misalkan gitu kelihatan warnanya bagus atau apa gitu kan? Kalau orang lihat gitu, kan orang lihat tuh bis pasang harga aja mahal di situ Pak, orang tahu akhirnya harga ini akan mahal gitu ya, karena kan jadi benchmark gitu jadinya. Kalau saya malam ini saya pasarkan lewat online Pak Rekson. Iya ya, oke. Ya bagus sekali. Bikin aja harga mahal dulu Pak kan. Jadi udah kepikiran sekarang kalau sekarang saya. Gitu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ini dari Bapak Pertin Samosir. Untuk kandangnya bagusnya apakah langsung di lantai tanah atau pakai lantai papan atau kawat jaring? Apakah itu harus di kandang atau bisa liar juga Pak? Gimana? Kalau misalkan untuk kandang seharusnya ada dua amfibi ya, kayak dua amfibi, tanah sama itu ya, damparan atau bambu bagusnya. Tanah itu bagus untuk adaptasi alam, sedangkan bambu itu kalau misalkan ada air dari tanah gitu, jadi dia terhindar dari bakteri-bakteri seperti penyakit. Maksudnya sih dua antara bambu sama tanah gitu ada dikhususkan. Jadi jangan selamanya di bambu itu ya, kalau boleh dia juga sentuh tanah juga Pak ya, cari cacing dan lain-lain. Ya sifat mengkaisnya itu yang perlu ya. Karakter mengkaisnya supaya tetap secara alaminya masih ada. Jadi sediakan memang tanah. Jadi itu yang kata Pak Din, yang kebetulan memang kandangnya Pak Din dengan Pak Edmond seperti itu kan, kandang di dalam kandang. Ya betul sekali itu. Kandang di dalam kandang ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Ellen Sayatapi. Bu, ini ke Bu ini berarti hanya Prof Salam nih. Bagaimana mengatasi ular Bu? Kita piara ayam dan bebek di kebun, mereka ada di dusun dan mungkin ayam mereka itu ada ular yang ini gimana ngatasinnya Bu? Prof Salam. Ular ya itu ular tuh ya dikasih aja batas untuk dikasih adat untuk penangkal ular katanya kan, beri kasih dilubangi atau apa dan lalu diberikan garam atau apa anti ular supaya ularnya tidak masuk ke situ. Mungkin itu bisa dicontoh oleh orang-orang yang sering hidup di alam tuh, ya alam bebas. Mungkin itu yang bisa, karena saya juga bukan ahli di bidang itu.
Iya. Baik, terima kasih. Ini ayam nih ya. Ayam ini kan apa namanya, punya siklus tuh Pak ya, punya siklus ya, bertelur, kemudian mengeram, ini dewasa. Nah saya ingin tertarik dengan ini Pak, ini kan jenis ayamnya ini kan beda dengan ayam biasa. Apakah misalkan ayamnya ini pejantan dan ayam kampung begitu ya, apakah mungkin terjadi persilangan ayam jantan ini kemudian membuahi ayam hias ini? Gimana? Kemana yang ditujukan Pak Rekson? Ya, mungkin ke dua generasi milenial kita ini dulu, nanti baru kemudian ke Bu Prof. Ya, jadi kalau untuk regenerasi ayam-ayam ini cukup panjang. Namun tadi ditanya Pak Rekson, bagaimana kalau ini dikawinkan dengan jenis lain ya? Itu pernah terjadi di tempat Bapak. Artinya ada ayam jenis lain, jenis ayam kampung biasa, kemudian apa namanya, ya mendekati lah. Ya. Dan apa yang terjadi? Kalau saya pribadi sangat menjaga hal itu terjadi. Oke. Karena biasanya yang terjadi itu adalah penurunan kualitasnya. Kemudian varietas ini tidak lagi memiliki ciri khusus. Kita bingung, tidak ada nilainya jadinya nanti kan, Brahma tapi kecil misalnya begitu, atau bulunya berkurang. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat menjaga supaya ayam-ayam ini tidak terjadi kawin silang, jadi jenisnya tetap khas. Terlebih khusus yang Brahma ini, kalau saya fokusnya Brahma, karena dulu kita KT dengan ayam kampung contohnya, ini jadi KT besar pernah. Kampung enggak, KT enggak, tapi jadi KT besar. Dan kita lihatnya tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik ya, menyenangkan akhirnya. Karena kan ciri khasnya KT dan serama itu misalnya di kecilnya. Tapi kalau KT sama serama, saya masih berani untuk mengawinkannya karena ada kedekatan jenis yang cukup dekat ya. Profesor Salam pasti lebih tahu. Jadi kalau kita nggak rugi-rugi banget. Jadi paling kalau KT sama-sama, bahkan ada orang bilang namanya KT serama, seperti itu. Kalau yang lain saya enggak bikin, saya jangan sama. Kalau Pak Andin tahu saya. Baik, Pak Andin ada yang mau sampaikan sebelum kita nanti ke Prof Salam? Ya, Prof Salam ini bagaimana itu? Prof Salam menurut Bapak berdua kita jangan dilakukan karena menurunkan kualitas. Jangan, menurut saya jangan, karena itu genetik itu. Semakin murni, semakin bagus, semakin karakteristik yang ada pada satu individu itu ada semua. Tapi kalau sudah disilangkan, justru menurunkan kualitas genetiknya, sehingga itu akan menurunkan. Jadi nanti variasi warnanya nggak jelas lagi. Salah satu contoh sekarang ada sapi ini ya, sapi pesisir selatan itu sapi khas Sumatera Barat. Sekarang tidak jelas lagi warnanya, bervariasi. Nah sekarang untuk di mutu genetiknya seperti apa, warnanya apa, sekarang sedang dilestarikan. Jadi untuk ayam-ayam hias ini bagusnya, indahnya itu adalah genetis ya. Jadi jangan hindari persilangan dengan bangsa-bangsa yang lain untuk mempertahankan performansnya sama seperti tetuanya aslinya. Itu harga bisa dipertahankan, tapi kalau bervariasi ya sudah tidak jelas lagi seperti yang dikatakan tadi Pak Andin tadi. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak Rekson. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri diskusi kita yang menarik malam hari ini. Saya ingin ke Pak John Lee untuk memberikan closing remark, Pak. Sehubungan dengan ide dari dua orang anak muda milenial kita ini yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan Pak John. Baik, bisnis ayam hias ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Kalau saja para generasi muda, kaula muda ini mau melirik untuk memulai usaha ini sebagai usaha rumahan, terutama dalam masa pandemi ini, tidak kemana-mana kita, lebih bagus kita fokus untuk memulai bisnis baru seperti ini. Memulainya sangat ringan, modalnya juga tidak terlalu besar,
kemudian nilai ekonominya menjanjikan. Jadi pasti kamu bisa kalau generasi milenial kita ini mau memulainya. Dan bagaimana caranya memulai? Kita bisa meminta advice dari dua sahabat muda kita ini ya, Ade Edmond dan Ade Endi, dan mereka pasti dengan murah hati ya mau menerima bantuan dari menerima permintaan dari para calon pengusaha muda yang mau untuk memulai usaha baru seperti ini. Saya kira begitu. Terima kasih pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang dengan ikan hias yang menarik ya. Ada ayam hias maksud kami. Ada 2 orang narasumber kita tadi yang menurut saya menarik di sini adalah menurut mereka peternakan ayam hias ini tidak jauh beda dengan peternakan ayam kampung biasa. Namun dari segi harga, prospeknya ayam hias ini harganya bisa mencapai 10 kali lebih mahal dari ayam kampung biasa. Sementara perawatannya biasa saja, ayam ini juga makan nasi, dedak, dan lain-lain, dan harga yang cukup baik. Kenapa kita tidak mencobanya? Akhir kata, atas nama kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita dan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Kami berharap agar perbincangan kita malam hari ini dapat memberikan inspirasi usaha kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita akan bertemu pada Selasa depan dalam jam dan waktu yang sama. Kamu bisa, Tuhan memberkati.